Sebagai leader secara struktural kan memang saya ditunjuk dari kepala seksi di sini di Bogor itu menjadi kepala balai unit KSDA Jogja. Unit, saya jadi orang nomor 1, itu eselon 4 juga waktu itu. Itu banyak saya melakukan reformasi. Saya kira panggilan saya ketika itu di situ. Jadi itu berarti tahun 99. Pasca reformasi tepat saya dipindah ke Jogja itu. Dan saya menggali lagi, Jogja itu tidak memiliki kawasan konservasi kecil-kecil, jadi tugas saya apa sebetulnya di situ. Nah, saya mencari itu, saya ketemu Pak RB Wiono, senior saya, dan saya keliling lapangan, itu saya mulai. Jadi saya membuat strategic planning itu, walaupun di kementerian belum ada waktu itu. Ilmu strategic planning itu seperti apa? Bedanya dengan konvensional planning apa? Oh, ternyata saya, karena teman-teman saya banyak, saya membuat planning yang dibicarakan secara bersama. Nah, itu menarik karena Jogja itu surganya kelompok pecinta alam, LSM, kemudian universitas yang sangat terkenal, banyak di situ. Itu saya undang semua. Itu pertama kali ya KSDA atau apa namanya, ya KSDA ya atau Taman Nasional itu mengundang. LSM banyak yang curiga kenapa kita diundang oleh pemerintah ini. Tapi saya jelaskan, coba kita bicarakan. Muncullah yang disebut apa isu-isu strategis yang memang diperlukan untuk Jogja. Saya hanya 2 tahun tapi sangat intens dengan mereka berinteraksi. Tinggalan saya masih banyak, misalkan pelestarian anggrek Vanda Merapi itu tinggalan saya. Sampai sekarang masih ada Pak Musimin, tokoh itu. Ya, kemudian di Pantai Selatan itu pelestari penyu, itu bentukan saya dulu tahun. Dan sampai sekarang masih ada itu. Sangat senang untuk melihat bahwa sebetulnya leader harus melahirkan leader baru. Baik di struktur di bawahnya maupun di tingkat masyarakat. Saya merasakan bahwa betapa perjuangan hidup seorang petani dan kelompok tani sana, mereka tidak punya uang cash, sangat sedikit. Jadi mereka menebang kayu di hutan lindung itu bergaji, disimpan di bawah. Jadi kalau dia perlu kerbau membajak sawah, dia membayarnya pakai kayu. Kalau dia butuh uang untuk beli gula, kopi, atau rokok, atau Indomie, Orson, waktu itu minumnya Orson, di pasar Dompu dia menjual kayu. Ya, dan saya langsung gitu, hati saya itu mungkin dari ibu saya juga yang memberi saya apa itu sangat ini apa Mas Dani, sangat dekat dengan orang-orang kecil itu yang membuat saya mudah dan lebih banyak intuisi. Oh, ini harus diurus, ini orang. Banyak tugas kita itu mengurus saja. Kalau saya bilang dulu waktu dirjen, saya bilang kepada staf saya, ini tamu saya tolong diurus itu, kalau ke Jakarta dia harus dicarikan tempat penginapan, dikasih, pastikan makannya cukup. Banyak dulu kan dari direktur perhutanan sosial, banyak juga orang-orang datang ke saya. Itu begitu diurus, berarti ya sampai dia pulang kembali ke kampungnya itu kita harus urus dia. Itu menghormati tamu kita, dan itu sudah melekat gitu di bawah sadar saya. Itu udah menjadi apa itu istilahnya Pak Dani, menjadi semacam embedded dan di bagian dari kesadaran. Kalau ada begini, kalau ada begini. Nah, itu mendorong saya berpikir optimis dan banyak solusi di mereka. Pasti ada solusi kalau ada masalah. Iya, jadi dulu proses berhadapan pemerintah dengan civil society itu saya dekatkan. Enggak ada gunanya kita ini. Walaupun tidak boleh ada kooptasi.
masing-masing harus mempunyai independensi pemerintah tapi belajar berargumentasi ini tidak mudah. Belajar berbeda pendapat itu sangat tidak mudah. Ya, duduk bersama yang saya bilang dialog, kita perlu dialog dan membicarakan itu secara bersama. Itu bukan culture yang dibangun di birokrasi, termasuk birokrasi konservasi waktu itu. Dan saya banyak mendapatkan tantangan, lalu fungsi polisi hutan apa? Kalau tidak menangkap orang sekarang. Ya, polisi hutan tugasnya berdakwah. Yang paling keren itu ketika dia bisa membuat orang itu sadar, tidak mencuri. Itu tugasnya, tugas yang berat, tapi itu bisa. Nah, itu jadi banyak hal itu saya jungkir balikkan, Mas Dan. Nah, ya banyak problem juga ketika saya membuka ruang saya. Juga banyak dulu staf yang tidak berani menyampaikan pendapat. Makanya kenapa saya turun gunung. Ini baru saja saya kan ikut WA Group jasa lingkungan, wisata alam dan jasa lingkungan teman-teman aktivis pariwisata. Itu di situ gunung kok pohon ininya damar kok ditebangi. Itu bagaimana itu pemilik wisata? Saya cek. Ini prinsip triangulasi. Saya cek Pak Sabto. Ini benar nih Pak Sabto. Oh enggak Pak, itu banyak rantingnya yang dirapikan karena angin kencang sehingga menimbulkan korban di mobil yang di bawah itu. Jadi nggak ada pohon ditebang. Jelaskan di Instagram. Terus dia menjelaskan itu evidence base yang sekarang saya pakai. Evidence-nya apa? Lalu mereka bilang, oh terima kasih. Oh ini Pak Sabto, ini nomor HP-nya Sabto ini, silakan hubungi. Saya bilang begitu. Jadi sekarang saya udah purna tugas, tapi saya masih concern karena orang bertanya kepada saya, ini yang benar yang mana sih? Jangan sampai menimbulkan hoax sekarang kan di dunia. Gitu. Itu kan juga public learning itu kan, Mas Dani ya. Itu public learning. Jadi mencerdaskan publik itu kan tugas kita itu ada di Undang-Undang Dasar, di pembukaan Undang-Undang Dasar kita, mencerdaskan kehidupan bangsa itu, termasuk meluruskan apa yang bengkok. Ini loh faktanya, ini loh aturannya. Jadi masyarakat juga harus tahu aturan-aturan yang dibuat pemerintah yang kadang-kadang berbenturan. Gitu. Saya memerankan peran itu. Kan keren itu kan? Mestinya. Jadi kita, Pak, oh gitu Pak. Banyak orang tanya aturan karbon misalkan. Aturannya begini nih yang belum ada ini silakan. Karena kalau kita datang di Manggala bisa aja kita ketemu dua jenis rimba. Rimba bener yang ini pohon-pohonannya ditanam sejak tahun 78 dan rimba aturan. Ini aturannya kan banyak sekali kita. Nah, tugas kita adalah memberikan informasi kepada publik, ini loh. Ini maksudnya begini. 6.500 ASN dan 3.500 non ASN dengan luas 27.000 hektar ya, juta hektar ya. Iya. Satu kemudian di akhir setelah banyak sekali tantangan dan ini pengalaman itu saya merasa hidup kalau ada tantangan. Kalau ada masalah saya mau menyelesaikan masalah itu. Itu sikap yang mungkin tidak banyak dimiliki orang. Banyak pemimpin banyak yang menghindarkan masalah itu. Akhirnya masalah bertumpuk. Jadi kita mau mewariskan masalah yang kemudian tidak bisa dihandle, diselesaikan. Itu problem kita. Sekarang kan pembenahan luar biasa ya. Bekerja dengan Ibu Menteri, beliau 24 jam selama-lamanya sepanjang saya jadi dirjen itu HP terbuka 24 jam. Itu mendorong saya bekerja harus disiapkan, semua data informasi harus cepat. Jadi saya harus punya tim khusus ya. Kadang-kadang orang salah paham
orang-orang itu dekat dengan dirjen, padahal itu tim yang menyiapkan, yang bekerja sama-sama 24 jam dengan saya. Jadi saya mulai membangun sistem itu. Kedua, saya pertama kali sepanjang sejarah saya membuat call center ya untuk KSDA, tiap unit KSDA, Balai KSDA dan Taman Nasional, dan bahkan di Jawa Timur misalkan KSDA mempunyai bidang-bidang wilayah mempunyai call center. Pertama kali, maksudnya call center agar masyarakat melapor. Tapi ini kalau nggak disiapkan UPT juga dia merasa ini kerjaan apa lagi. Padahal masyarakat melapor penting, publik melapor, bertanya, minta klarifikasi, itu harus direspon. Nah, kemudian itu untuk mempercepat. Kalau misalkan ada bencana, saya harus memastikan membuat analisis. Ketika saya di Loser ada bencana 2 kali banjir besar di Loser, laporan ke Jakarta ini lengkap dengan peta berwarna, dengan tutupan lahan, dengan jenis tanah, dengan peta geologi, dan seterusnya. Jadi saya membiasakan spatial planning itu ya hasil kerja di ITC Belanda juga. Kita harus punya peta. Saya membuat model komunikasi langsung. Jadi nomor HP saya memang saya sebarkan. Sampai sekarang masih banyak orang juga bertanya dan saya berikan penjelasan yang benar yang mana gitu ya. Lalu membuat role model UPT. Nah ini yang UPT role model adalah project mereka untuk membuat inovasi sebetulnya. Inovasi yang kemudian muncul hasil-hasilnya yang bagus. Saya ingin mendorong stafnya tidak berpikir proyek. Ini proyek. Kalau udah selesai ya udah. Kalau tahun depan nggak ada dananya lagi ya kita biarkan. Role model ini kita buat bersama, kita evaluasi bersama, kita pikirkan bagaimana. Nah muncullah kemudian Desa Edelweiss Ranundarungan di Bromo, di Desa Wonokitri misalkan. Kemudian anggrek, ternyata di Bromo ada anggrek banyak sekali. Tony Artaka dan banyak ide-ide. Jadi kalau ke Bromo bukan hanya melihat matahari terbit kemudian pulang, tapi ada alternatif. Ternyata itu diversifikasi objek itu penting untuk mengurangi beban di satu titik kunjungan misalkan. Jadi itu saya buat banyak sekali inovasi ide di Buganinani Wartabone. Masyarakat yang merusak, dia sekarang yang menanam, dia yang membuat pembibitan. Duitnya bukan dari APBN-nya Balai Taman Nasional. Wah ini keren ini, saya bilang gitu. Mereka, saya dapat laporan, Pak kami sudah melepas liarkan 2000 anak maleo. Ada angkanya, ada catatannya, ada change di lapangan. Nah teman-teman yang bekerja seperti ini harus disapa, dirawat semangat. Itu beyond bureaucratic culture Mas Dani. Dan pemimpin di konservasi harus seperti itu, menyapa mereka. Saya masih suka di Instagram mereka, saya love, like, kadang saya komen hanya untuk wah ini saya diperhatikan ini. Saya senang sebetulnya basically manusia itu kalau dikasih jempol bagus nih. Tapi kurang ini dong, tambahin ini, tapi ini bagus. Jadi sebetulnya ilmu komunikasi sangat-sangat penting. Sangat sungguh penting. Dan ini juga tidak disadari bahwa komunikasi itu bukan one way communication, tapi two ways communication. Ada dialog. Nah, itu kan bukannya memanusiakan stafnya sendiri kalau kita memberi ruang terbuka untuk dialog. Bukan perintah terus. Ini culture birokrasi yang seperti ini menurut saya harus dirubah, diperbaiki. Jadi memanusiakan manusia itu bukan hanya manusianya masyarakat pinggir hutan, tapi staf kita juga. Kita manusiakan, kita menjadi satu tim kerja yang keren gitu ya. Makanya keberhasilan itu kan keberhasilan kolektif. Saya selalu bilang bukan keberhasilan individu. Staf saya masih staf ini di Balai Besar, mantan staf saya ke Papua Barat, si Riza, dia menemukan anggrek.
spesies baru dan sudah dipublish di jurnal internasional. Ini kan bisa mempengaruhi, ada eksplorasi di Gunung Nyut yang kemarin ketemu katak pelangi dan seterusnya. Jadi sangat terbuka ke depan ini untuk penemuan-penemuan baru yang membanggakan kita mempunyai kawasan konservasi, Mas Dani. Sebenarnya tulisan-tulisan saya itu membantu saya menjelaskan, ya, laporan-laporan saya di pusat ketika saya di Loser, ketika saya di NTT, ya. Jadi sebetulnya pemikiran yang tertulis di dalam artikel atau surat, ya. Kalau surat saya dulu diajari Pak Wahyu itu ya harus ada opsi solusi. Jakarta pasti nggak tahu. Jadi you harus punya kemampuan analisis. Pak Dirjen, saya punya 3 solusi nih dengan implikasinya ini. Silakan Pak Dirjen memilih. Kalau yang A implikasinya begini kira-kira menurut analisis kami. Yang B, yang C begini. Jadi Dirjen memutuskan. Itu adalah managing the boss strategi ya. Jadi kita memang harus membantu. Nah, untuk bisa membuat pilihan itu dia harus bekerja di lapangan. Tidak bekerja di belakang meja, walaupun dia di UPT. Dia harus menguasai teritorial, dia harus mempunyai teman yang banyak, dia harus open mind. Jadi tulisan-tulisan saya membantu menjelaskan evidence lapangan. Evidence ini bisa menghilangkan semua gosip, ya, hoax, nah, intrik, ya, office politik. Saya percaya bahwa ini loh faktanya, problemnya. Ini challenge, ini solusinya, dan sudah punya contoh, solusinya ada di lapangan, solusinya ada di masyarakat. Memang ini lambat ya, tapi dengan digital era ini, saya bisa memantau kok perkembangan. Ya, teman-teman di lapangan itu, apa yang dia kerjakan. Tesonilo itu sederhana, strategi komunikasi Taman Nasional Balai Tesonilo. Dia hanya menceritakan tentang gajah, keseharian gajah dan anak gajah itu. Yang lain banyak sekali. Karena memang wildlife ini memang banyak disukai orang, publik ya. Jadi strategi komunikasi di medsos, asal itu bukan hoax ya. Jadi kan evidence, experience base-nya teman-teman di lapangan kuat. Ini harus diangkat. Lalu saya juga dulu belum mampu merubah menjadi sistem perencanaan yang bagus. Misalkan sekarang dengan adanya Pak Moko di perencanaan, dia staf saya di Loser, mestinya begini nih. Jadi kalau resort based management berarti anggarannya harus ke lapangan. Memang faktanya kita kerja di lapangan, tanggung jawab kita di lapangan. Misalkan sekarang kan dibenahi sistem perencanaannya dengan lebih bagus, lebih solid. Nah, yang kedua juga membuat priority setting. Anggarannya selalu habis. Tapi prioritas yang mana yang paling penting, minimal 3 prioritas yang harus didanai tahun ini. Yang istilah LSM-nya low hanging fruit, ya kan? Jadi ya, bisa kelihatan cepat hasilnya, padahal itu juga tidak mudah. Tapi ada ya di lapangan itu yang mereka sudah, masyarakat banyak mendukung, itu kita angkat. Jadi exposure itu juga strategi penting untuk komunikasi di Jakarta. Saya dulu kan jadi direktur PKPS kan, itu atas dorongannya Prof. Sanafri Awang. Kenapa dia mendorong saya walaupun saya kenal beliau ketika mahasiswa? Ketika di NTT saya jelaskan, saya punya konsep ini, saya punya situation room. Jadi saya tidak perlu PPT lagi. Saya buka klik ini kawasan konservasi di NTT ini lengkap. Jadi Prof. Sanafri waktu itu saya bisa jelaskan NTT ini dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Kok bisa? Bisa. Gitu Pak. Saya buka aplikasi, saya tunjukkan ini lapangan. Ini sejarah kawasan, ini scanning SK-nya dan seterusnya. Ini kerusakannya, ini mitranya. Lalu saya dipanggil ke sini Pak, ke working group tenur waktu itu. Nah, saya menyampaikan konsep. Memang lebih ke ngurus manusianya, tapi sebetulnya ngurus manusia ini kan juga berimplikasi pada lestarinya resources itu. Semua yang saya sebut sebagai faktor antropogenik.
Jadi kita urus manusianya dan hutannya akan lestari. Nah, kita balik ini, bukannya menjaga hutannya, tetapi kita urus manusianya agar ikut menjaga hutan kita bersama-sama. Karena manfaatnya juga untuk mereka sebetulnya. Gitu Mas Dani. Pohon muda harus juga mau membaca, bukan membaca short message di dalam WhatsApp group atau di Instagram. Kembali membaca buku, kembali membaca jurnal, itu penting. Karena ilmunya di situ, pengalaman dan scientific reasonnya ada di situ. Tantangan untuk kamu muda era digital